Assalamualaikum anak-anak SMK Jatisari. Kalau di antara kalian sudah ada yang hadir, sambil menunggu Bapak Ibu Guru, kalian bisa mengisi absensi kehadiran di chat Zoom-nya ya, Nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Jaringannya udah bagus. Ya, Bu. Alhamdulillah. Halo, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Sambil kita nunggu yang lain, kalian boleh sarapan. Ibu udah sarapan? Oh, Alhamdulillah. Iya, di sini malah lapar. Gimana pelajaran biologinya? Dikerjain nggak prakteknya? Belum, Ibu. Biologi. Nah, emang mau? Biologi yang itu loh, apa kalian menanam tanaman? Sudah belum? Bikin. Hmm, kalau teman-teman Marga Mulia udah mulai. Kok tuh udah di sate? Abi. Tapi mana kamu di nama tadi? Nah, Alhamdulillah Pak Syamilnya udah hadir. Kita tunggu teman-teman Marga Mulia sampai 7.15 ya. Ya, Bu. Amira 2 kali yang masak nomor mana? Sokat dia sering mana berat? Istri. Ingat-ingat. Nabinya. Nah, ini dia sama. Atut. Sama tuh. Tulisannya kebaikan itu sombong. Berarti yang udah hadir ada berapa orang ini? Oh ini. Ini Pak, 5 Pak. 5 ya, oke. Tapi dia anggap tuh. Nyak dulu tadi jadi. 6 ya. 2. Iya Pak. Ada bono. Tadi aku. Ini dia Pak. Dari kantong Abi. Assalamualaikum, saya Marga Mulia. Salam. Ada berapa orang yang hadir dari Marga Mulia? Hadir ya. Satu orang yang mau panas. Asis. Alhamdulillah. Sepina kepala itu udah Sepertinya kita udah bisa mulai ya Pak ya. Ya. Anak-anak Marga Mulia isi absennya Nak, biar Pak Syamil tahu nama-nama kalian yang sudah hadir. Iya Bu. Di Jatisari yang baru datang boleh dibantu untuk absen di chat Zoom.
Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar pengetahuan hari ini bisa mendapatkan kemudahan untuk dipahami oleh kalian semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami persilahkan buat Pak Syanil untuk berbagi bersama anak-anak. Silakan Pak. Ya, terima kasih, Bu Novita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini kita sudah kembali lagi ke Raja Informatika ya. Kemarin eh, ke skip satu satu pelajaran, jadi kita melanjutkan yang kemarin nih. Oke, jadi hari ini kita akan membahas kelanjutan yang kemarin terkait dampak sosial informatika ya. Nah, mungkin langsung Bapak screen share. Hmm, Mana ini? Besok pulang buku itu kak. Besok kita praktek dulu. Aku tak tahu tapi dia. Dan besok kami ada yang pamit. Mana itu? Emang saya nggak pernah nulis. Bukan harus. Oke. Ya. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas tentang apa namanya informasi yang private atau konfidensial dengan informasi yang public, personal ya, personal yang public gitu kan. Jadi ada dua itu. Jadi kita mulai dari eh kan kemarin tugasnya adalah ngecek lagi ya di masing-masing aplikasi kalian yang kalian gunakan itu bagaimana privasinya, settingnya seperti apa, apakah masih default, masih yang standar bawaannya, atau udah kalian update untuk lebih aman kayak gitu kan. Nah, di sini kita akan bahas tentang informasi yang sama, konteks yang berbeda itu bisa jadi berubah ya bentuk informasinya. Ini apa namanya? Ya, bentuk informasinya. Jadi kalau eh, saat itu personal, tapi yang akses itu orang yang tidak kita kenal, itu bisa jadi informasi privat gitu, karena kan berkumpul ya beberapa informasi tersebut gitu. Dan kapan kalian bagikan, itu juga bisa berpengaruh terkait impact-nya gitu. Semuanya kayak real time, informasi yang langsung yang kalian jadi kalian kejadian saat itu langsung kalian share di tempat gitu. Itu bisa jadi resiko tersendiri kayak gitu. Dan di mana kalian postingnya tempat platformnya dibagikan. Kalau di WhatsApp keluarga gitu mungkin masih personal ya karena semuanya orang yang kita kenal. Nah, tapi kalau di sharingnya di public X atau Twitter gitu semuanya itu bisa jadi langsung ke private gitu. Karena informasinya nggak harusnya di-share ke semua orang seperti itu. Dan yang berikutnya adalah terkait ya kenapa orang tersebut butuh informasi yang kalian bagikan atau yang diminta gitu semuanya. Kalau kemarin kan ada tiba-tiba kok orang random stranger atau yang gak kita kenal tiba-tiba minta nomor telepon, minta nama gitu kan, dah mencurigakan ya seperti itu. Jadi walaupun sesuatu informasi itu personal, seperti tadi ada yang eh, apa namanya kayak alamat gitu, atau apa namanya terkait email atau nomor handphone itu kan bisa jadi memang lebih ke private tiba-tiba diminta. Nah, itu juga perlu dipertanyakan.
Kalau yang minta bank mungkin ya masih apa ya, perlu hati-hati juga beneran bank dari bank atau enggak. Kadang-kadang kan dari bank pun ada ini ya, ada dua bagian ya, kayak bagian yang iklan untuk nawarin kredit, minjak pinjaman atau bahkan nawarin sesuatu kayak gitu. Nah, itu juga beda itu sama yang customer service yang ngurusin banknya langsung kayak gitu. Terkait itu ya. Nah, jadi ini ada namanya 4W ya. Jadi yang 5W 1H itu ya. Jadi ini diambil 4W-nya aja. Jadi kayak siapa sih yang bisa ngakses informasi tersebut gitu. Jadi sebelum share atau sebelum bagikan suatu informasi dimanapun ya, itu di kalian tanyakan pada diri kalian sendiri gitu. Pertama nih, eh, oke, pertama, nah pertama itu who ya. Yang pertama itu siapa yang mau, yang minta, yang bisa akses ini gitu. Kita mastiin dulu. Pertama kali di platform ya. Apakah orang yang kalian udah kenal, udah pernah ketemu, atau beneran cuma dari online saja, kayak gitu. Ataukah apa ya, ini buat daftar kerja gitu kan. Kalau daftar kerja itu biasanya butuh yang lengkap ya, cuma ya harus ada juga. Kita pastikan tempat kerja yang kita daftar atau yang kita coba kerjasama itu beneran beneran terpercaya gitu. Jadi saat yang potensial penipu semuanya, nah itu bisa jadi eh, apa ya, beresiko ya. Jadi kita harus lihat dulu siapa yang kita bagikan, ini bagian ke siapa sih, ke platform mana gitu. Siapa orang yang kita kasih gitu. Kalau chat pribadi sama WA itu kan berarti sudah terdaftar di kontak kita, itu cenderung lebih aman gitu. Nah selanjutnya kapan ini? Nah, nah, kalau kapan, pertanyaannya adalah ya waktunya, apakah langsung? Biasanya kalau kalian lagi jalan-jalan, langsung kalian bagian di tempat, itu relatif lebih berbahaya ya. Karena kayak ngasih tahu posisi kita di mana, rumah kita lagi kosong semuanya, itu sebaiknya dihindari. Jadi kayak sebaiknya nge-share itu, kalau nge-share habis jalan-jalan tuh setelah jalan-jalannya selesai baru kalian share gitu. Jadi jangan yang langsung di tempat kayak gitu. Karena itu apa ya, banyak resikonya ya kayak gitu. Habis itu sebelumnya selanjutnya adalah kapan, di mana kita platformnya gitu kan. Dan ya platformnya ya, apakah sesuai dengan audiensnya, kayak ke TikTok gitu kan cenderung lebih publik. Habis itu ya udah nggak bisa dihapus, apalagi Facebook. Facebook itu terkenal kalau udah kita post nggak bisa dihapus ya, jadi permanen di situ. Apakah udah sesuai settingnya, seperti itu. Dan rekam jejak. Nah ini penting ya, rekam jejak ini. Terutama post-post yang kita taruh di sosial media itu akan jadi rekam jejak yang permanen, hampir permanen ya. Kalau kita tidak merequest untuk dihapus ya tidak akan hilang gitu. Nah ini biasanya dilihat juga nih nanti apa yang kita share di kerjaan, kadang-kadang beberapa itu ngecek juga di sosial media kita ya. Dia pernah ngepost apa, komen apa, apakah orangnya ngelihatnya dari situ gitu. Karena bisa dibuat sebuah analisis dari sosial media kita kayak gitu. Habis itu ya kenapa? Kadang-kadang kenapa orang tersebut minta informasi tersebut, apakah benar perlu gitu. Ini untuk yang di request ya, kadang-kadang tiba-tiba menghubungin kita walaupun punya data kita, kadang mereka nggak punya lengkap gitu. Apakah motivasinya masuk akal? Habis itu apakah ada manfaatnya? Kadang kalau nggak ada manfaatnya buat kita, ngapain kita share? Jadi kita mending ketolak saja. Kayak gitu. Dan adakah tanda bahaya? Tanda bahaya itu kayak apa ya? Tiba-tiba minta sesuatu yang nggak relate sama yang mereka minta gitu alasannya. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita akan coba eh, apa namanya? eh, coba satu-satu, belajar satu-satu. Hapus. Eh. Oke, nah mungkin bisa di unmute atau di unmute biar bisa di suaranya dikeluarin lagi. Kita akan diskusi sedikit nih tentang menerapkan tadi 4W tadi ya. Nah, suaranya bisa dinyalakan.
Silahkan anak-anak, voice-nya di accept. Oke. Warga mulia. Oke, baik. Nah, jadi ini ada sebuah skenario ya. Salah contoh skenario yang lumayan sering banyak terjadi lah ya. Oke, jadi ceritanya ada kayak sales yang survei online berhadiah motor nih. Nah, informasi yang dia minta ini ada hal-hal ini nih. Nah, kita coba jawab satu-satu ya. Tadi kan ada W ya. Jadi siapa? Siapa yang akan dapat akses nih dari sini? Nah, kira-kira kalau dari tiba-tiba ada yang bilang survei, bilang sales survei buat online hadiah motor, kira-kira siapa aja nanti yang akan dapat akses informasi yang diminta ini? Kira-kira siapa nih yang dapat akses informasi ini? Selain kan orangnya nanya gitu kan, kira-kira dia nyimpennya di mana gitu datanya? Di mana? Nah, jadi dia pas ada survei online hadiah motor gitu. Nah, dia minta informasi ini nih, by telepon gitu. Nah, biasanya kalau sales seperti ini, itu selain informasinya buat dia sendiri, juga biasanya jadi dijual buat orang lain informasinya gitu. Untuk profiling, biasanya ke tempat iklannya ya. Jadi dia biasanya untuk yang survei online motor ini nggak langsung yang ngasih hadiahnya. Jadi kayak ada perantaranya gitu. Sehingga informasi kita ada potensi untuk disebar ke tempat yang lain kayak gitu. Itu yang pertama ya. Nah, yang berikutnya kapan kapan ngisinya ini? Ya ini kalau amannya ya nggak ada masalah ya kalau survei berhadiah motor ya. Biasanya kayak gitu. Kalau yang WEN ini nggak terlalu bermasalah nih untuk yang informasi survei online itu. Nah, berikutnya platformnya mana nih? Apakah dia via telepon atau via ngisi form online atau via kertas? Nah, itu juga perlu diwaspadai ya, gitu. Informasi mana? Karena ada informasi-informasi yang diminta gitu. Dan kira-kira dari ini 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, dari 5 itu angka berapa yang paling private? Dari 5 ini, dari 5 informasi yang diminta ini, mana yang paling private? KTP. Oke. Terus apa lagi? HP dan email. Nomor HP dan email. Alamat. Alamat. Sadayana. Tiga kontak. Pendapatan keluarga. Pendapatan. Darurat. Apa? Tiga kontak darurat. Ya kontak darurat. Ya benar. Semuanya ini hal-hal private ya. Jadi tiba-tiba kalau ada informasi ada survei butuh hal yang semuanya privat itu mencurigakan ya gitu. Biasanya kalau survei atau undian itu kita cuma perlu masukin kayak ya kupon undian kita sama mungkin nama aja gitu sama salah satu ya mungkin nomor telepon atau email. Kalau minta semuanya, nah itu perlu perlu diwaspadai gitu. Sehingga kita juga perlu tahu nih kenapa kok perlu informasi sebanyak itu gitu. Padahal cuma perlu survei aja gitu. Nah ini berarti udah kemungkinan ya berbahaya ya kayak gitu. Nah seperti itu untuk memahami saat informasi yang kok aneh ya minta sebanyak ini buat apa ditanyain kadang bisa ditanyain kalau mereka bisa jawab
Mungkin saja lebih aman, tapi kalau enggak lah itu udah berbahaya kayak gitu. Hari itu bisa besar. Iya. Pinutan. Di web cabut mas sampai air. Oh, Oke, JP, itu contohnya ya. JP, JP, mana tuh? Nah, selanjutnya ini ya terkait bedanya ya. Jadi kalau ketemu nyata itu kan siapa orang itu kita kenal ya, kita ketemu orangnya tahu rumahnya di mana, namanya siapa, ini orang anaknya siapa gitu kan. Ini bapaknya siapa, kerjanya apa di situ. Nah, itu kita bisa tahu. Sedangkan kalau di online itu bisa siapapun, bahkan kan banyak yang anonim juga ya. Dan di mana akhir-akhir ini juga sering terjadi nanti ada buzzer lah yang menyerang secara anonim yang kayak gitu-gitu lah ya. Nah, itu perlu kita tahu gitu, bedanya apa gitu. Kenapa kok kita nge-share sama orang yang ketemu langsung sama nge-share orang yang nggak pernah lihatan orangnya itu. Bahkan mungkin ya tadi ya profil picture-nya atau avatarnya itu nggak kita tahu gitu, nggak kita kenal. Itu mau apa? Nyongkok. Dan ya itu kita perlu memahami bahwa di digital itu nggak sama dengan yang di online. Dan kalau ketemu langsung kan biasanya kalau nanya-nanya random gitu kan kadang-kadang memang basa-basi aja gitu ya. Dan yang nggak masalah gitu. Tapi kalau yang online lagi itu jadi beresiko kayak gitu. Jadi memahami terkait konten itu. Jadi kita bisa membedakan yang online dan yang offline. Saya. Oke, mungkin Oh, belas. oke. Nah, oke, mungkin case pertama nih. Katanya ada beberapa case ya saat lagi jalan-jalan. Nah, kalian lagi jalan-jalan ke Jakarta gitu kan. eh Terus kalian nge-share gitu. Nah, pertama kan tadi ya, eh, kita bisa melakukan analisis nih untuk kita ngepost informasi tersebut gitu. Lagi jalan-jalan ke Jakarta gitu. Saat kita nge-share atau kita bagikan itu informasinya, itu bagikannya apa? Bagikannya ke siapa gitu. Kalau ke WhatsApp semuanya, kalau ke kontak, berarti lumayan aman buat story gitu kan. Atau ke Facebook. Nah, ini Facebook udah lebih ke teman-teman ya atau temannya teman gitu kan biasanya atau publik gitu kita cek juga kita bagikannya ke siapa ya, tadi kan yang who-nya gitu kan siapanya yang berikutnya ya kalau ke TikTok gitu langsung who-nya ya semua nanti di-share-nya berdasarkan algoritmanya ya gitu algoritma si platformnya kayak gitu. Nah selanjutnya kapan nih gitu kan. Nah, ada dua nih kalau kapan kan tadi ya ada kalau real time saat jalan-jalannya langsung kalian foto. Nah, itu berarti kan, oh nggak ada orangnya di rumah nih, gitu. Atau lagi pergi nih, di mana lokasinya, itu bisa di-track kayak gitu. Dan kalau bedanya kalau udah sampai, ya ini udah selesai, udah sampai di Jakarta sampai Jakarta dengan selamat, berarti udah berlalu. Ini lebih aman. Kalau yang langsung itu lebih beresiko. Seperti itu. Misalnya kayak where-nya kapan ini nge-share di mana? Oh, kalau private nanti aman, cuma ke kontak buat ngasih tahu kabar keluarga di rumah seumpamanya. Tapi kalau sebenarnya public post, ya semua orang tahu ini cenderung lebih berisiko kayak gitu ya. Dan kalau ini why-nya kenapa nih? Yang orang tahu nih motivasinya saat orang tahu apa gitu kan? Semuanya kalau pencuri ya jadi tahu nih oh, rumahnya kosong nih gitu. Kalau penculik ya ini tahu nih kira-kira orangnya di mana bisa diculik gitu semuanya ya. Ini resikonya. Nah, kalau penipu, nah ini yang apa ya, yang kapan ya, beberapa tahun terakhir itu apa cuma sering keluar beritanya ya. Jadi pas kita tahu anaknya lagi pergi ke luar kota gitu, untuk karena share, terus orang tuanya ditelepon nih, ngaku-ngaku kalau anaknya kenapa-napa, semuanya kayak ini kecelakaan, terus butuh uang ditransfer untuk nolong gitu, kayak gitu-gitu, itu bisa beresiko gitu, sehingga kalau bagikan langsung itu lebih berbahaya. Kurang lebih seperti itu. Eh, terus bentar.
Oke, jadi tadi ya, kalau jalan-jalan ke Jakarta. Nah, ini kurang lebih seperti tadi. Eh, Sebelum berbagi sesuatu di online, itu pastikan eh, pastikan beberapa hal gitu kan. Siapa audiens sebenarnya gitu. Karena kan kadang-kadang tadi ya, kalau orangnya minta satu, kita jelas nih, ini untuk siapa, kemana gitu. Habis itu waktunya, jika apakah sudah tepat nanti atau sekarang. Gitu. Platformnya udah sesuai belum? Requestnya di website resminya. Oh, kok mintanya kok dikasihnya ke Google Form ya gitu. Itu kan sudah agak ini hati-hati juga gitu. Nah, itu tadi motivasi orang tersebut minta informasi kita itu apa? Kenapa kita perlu nge-share ke dia gitu. Tadi yang tadi dua contoh tadi tanda bahaya ya. Jadi kayak ada kalau udah minta terlalu banyak informasi itu jelas sudah berbahaya itu. Habis itu kayak waktu terbatas, undian besok selesai, harus sekarang. Nah, itu eh, udah didesak-desak waktu. Nah, itu udah biasanya nggak benar juga gitu biasanya. Habis itu ada satu lagi janji yang terlalu menggiurkan. Kalau katanya kalau memang apa ya nggak apa too good to be true, berarti ya mungkin itu memang too good to be true gitu. Jadi artinya kalau itu terlihat apa ya sangat menjanjikan yang menggiurkan, itu mungkin saja memang nggak apa ya memang menggiurkannya memang tidak benar gitu. Jadi tiba-tiba oh dapat apa gitu yang terlalu menggiurkan dapat apa namanya imbalan 100% dari yang apa yang didepositkan semuanya kayak gitu-gitu udah berarti sudah tidak eh sudah ya tidak benar gitu. Yang berikutnya adalah yaitu mereka tidak bisa menjelaskan kenapa informasi data tersebut dibutuhkan gitu. Relate-nya relasinya dengan eh, yang diminta itu apa gitu. Nah, bisa kalau amannya itu dia kayak transparan ada yang diisi dulu kayak semuanya kayak apa ya TNC-nya lah ya kayak yang perlu dilihat tuh yang dipakai apanya nanti hilang seberapa lama gitu lebih kayak privacy policy yang gitu tuh. Habis itu ya organisasinya sah dan terverifikasi nggak ada tekanan untuk segera respon kalau nggak respon ya udah nggak apa-apa bisa ditutup gitu nggak marah-marah nggak nelfon ulang seperti itu. Oke tadi ini ya kita kan udah pelajari beberapa minggu terakhir terkait mana yang private, mana yang personal gitu. Kalau private jelas tidak boleh dibagikan secara online apalagi publik sama sekali ya. Jadi memang biasanya apa dibagikannya adalah melalui kayak telepon atau yang chat satu persatu kayak gitu. Nah, habis itu kalau personal tadi ini boleh dibagikan tapi perlu analisis konteks tadi ya. Tadi ada analisis tadi ya. 4W tadi gimana ini kok sesuai enggak gitu. Kadang-kadang kalau memang suatu informasi personal itu dibagikannya terlalu lengkap, terlalu banyak, itu jadi private. Kapan dibagikannya itu jadi bisa private juga. Kayak gitu. Nah, ini yang eh, relate. Jadi kenapa jangan pernah dibagikan ya secara online apalagi, terutama online ya. Kata sandi, rahasia keluarga, kondisi finansial, itu sebaiknya tidak di-share di online, secara online gitu. Apapun itu bentuknya. Kayak nge-share, oh lulus, ijazahnya ditampilkan, itu sudah beresiko. Gitu. Kenapa jangan dibagikan ini dampaknya ya. Jadi kalau di, resiko finansial gitu kan, ya bisa hilang uangnya gitu. Karena kan nge-share nomor rekening semuanya kayak gitu. Habis itu ya pencurian identitas yang bisa terjadi yang banyak terjadi juga ya. Identitasnya diambil rekeningnya karena dorman atau nggak dipakai buat tempat judol gitu kan, buat dana lewat gitu, semuanya ya. Habis itu bahaya fisik ini ya bisa jadi kayak ada stalking, ada yang menguntit atau diculik semuanya seperti itu. Karena eh, apalagi kalau lagi keluar kota ya, kalau di sekitar rumah mungkin banyak yang kenal, banyak yang melindungi. Kalau ini ada orang asing mungkin ya. Tapi kalau di luar, nah itu cenderung lebih beresiko gitu. Dan dampak-dampak keluarga ya, tadi seperti scam atau penipuan dari menghubunginya ke keluarga yang di rumah seperti itu. Selanjutnya terkait informasi personal. Ini ada nama, jadi kan.
yang kemarin sudah kita sempat bahas, yaitu bisa jadi aman, relatif aman, tapi perlu diperhatikan konteksnya. Oke, nah ini ada satu kerangka yang bisa digunakan. Jadi kayak apapun yang terjadi ini bisa dipakai buat semua ya, nggak relate, nggak mesti tentang digital aja. Jadi yang pertama, apapun yang terjadi kondisinya, kita ada kejadian, kita pertama berhenti dulu, tarik nafas dulu, biasanya stop dulu sebelum kita ngerespon sesuatu. Ini bisa berlaku untuk nggak harus tentang online ya, ini terkait secara umum aja. Kalau kita menghadapi sesuatu untuk diminta responsnya, yaitu kita berhenti dulu. Habis itu kita berpikir dulu ya. Tadi tatapan yang 4W. Habis itu kita cek terakhir di verifikasi. Apa yang perlu kita lakukan sebelum kita respons. Kayak gitu. Nah ini mungkin langsung ke. Nah ini contoh tanda bahaya ya. Hmm. Kayak udah ada kata-kata hanya waktu terbatas. Habis itu pasti untung, hasil pasti. Habis itu kalau udah suruh nggak usah tanya, langsung isi aja kayak gitu-gitu udah berbahaya. Habis itu kayak ini cuma kamu yang tahu atau ini rahasia cara pak cara ber ininya cara menggunakannya. Ini udah mulai berbahaya. Habis itu ya itu gabung sekarang pikir nanti itu kan kalau kita tidak apa sudah dipaksa untuk nggak usah mikir atau mikirnya nanti aja, nah itu udah berbahaya karena ya kalau ngisi-ngisi kayak gini kita perlu pikirkan baik-baik, jadi kita perlu stop sejenak untuk berpikir. Gitu. Gitu. Hmm, oke. Nah, ini untuk verifikasi ya. Ada beberapa macam cara verifikasi ya. Yang paling gampang ya udah kita langsung googling aja itu bener nggak ada di internet nggak nih di Google. Ada situsnya resmi atau ada informasi yang bisa kita lihat lebih jauh gitu. Jadi yang pertama saat dapat informasi ya googling dulu, baru nanti eh, berikutnya ada verifikasi sosial. Ini biasanya tanya ke teman atau tanya di tweet apa nyari di sosial media semuanya ya. Cari ulasan, review, nah itu yang kedua. Yang ketiga ya cari yang resmi, biasanya kayak ke OJK kalau terkait uang, pinjaman, atau terkait undian berhadiah, itu biasanya ada juga di situs resmi. Habis itu ke ya badan hukum. Jadi ada tiga ya, tiga. Pertama, saling simpel ya, googling langsung di Google. Yang kedua kita cari reviewnya kalau ada reviewnya. Yang ketiga ya kalau bisa resmi, biasanya ada jenjangnya. Kalau di googling aja udah nggak ada, nah itu biasanya udah mencurigakan. Seperti itu. Nah, ini mungkin taktik-taktik yang dipakai ya secara ini. Jadi ya, ya ini contoh aja. Oke, masuk ke studi kasus biar nggak ngantuk ini. Nah, mungkin kalian silahkan ada satu kasus nih, masing-masing berkelompok kali ya. Mungkin satu baris itu. Ya, satu baris lah ya. Yang baris depan, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Gitu. Mungkin kalau yang ya Jatisari itu ya ini ya eh, baris pertama, baris kedua sama yang belakang empat di belakang. Kalau yang Marga Mulia mungkin baris pertama, baris keduanya sama baris ketiga. Jadi baris kedua sama baris ketiga jadi satu kelompok kayak gitu. Nah, tugasnya adalah kalian dapat iklan ini. Dapat iklan menang jutaan dalam 5 menit. Terbukti bisa lihat testimoninya. Daftar sekarang bonus 50.000. Nah, silahkan kalian analisis apa yang mencurigakan dan apa bahayanya. Kayak gitu. Jadi ada ini ya, kalian tiba-tiba dihubungin sebuah iklan, menang jutaan dalam 5 menit gitu. Terbukti, ada testimoninya gitu. Mereka ngasih testimoni, dan kalau daftar sekarang dapat bonus 50.000. Nah, di sini ada yang pernah dapat iklan seperti ini? Nah, pernah. Nah, itu waktu itu diisi nggak? Atau daftar langsung nggak? Enggak. Nggak. Nah, oke. Kira-kira
Nah, silakan berdiskusi dalam kelompok. Kira-kira apa ini yang mencurigakan dari iklan ini gitu. Yang tadi kita udah bahas ya terkait ada yang perlu diperhatikan kayak gitu-gitu. Nah, kira-kira kenapa kok iklan judi online ini mencurigakan gitu? Kayak kan dia udah bilang, oh udah ada testimoninya nih yang sukses. Oke, nah silakan kalian eh, Itu diskusikan. waduh, Jika tidak saja jawabannya nanti Bapak akan tanyakan kira-kira kenapa gitu. ya. Hindari. Gimana ya Ustaz? Ya, jadi kalian silahkan diskusi yang tadi baris-baris ya. Kira-kira kalau tadi apa yang apa ya, apa yang salah atau apa yang mencurigakan gitu. Apa yang mencurigakan dari Yang satu aman. lawakannya? Ya, pas kok. Oke, mungkin langsung dibagi aja ya. Nanti akan ada 6 kasus gitu. Nanti kalian analisis tuh apa yang mencurigakan atau apa yang salah nih. Jadi kelompok pertama, siapa yang mau jadi kelompok satu untuk mengerjakan studi kasus satu? Ya, oke, mungkin ini ya, yang studi kasus satu, mungkin dari Marga Mulia baris satu ya. Belum, Pak, dari Marga Enggak, Mulia. ini kalian tugasnya ini kalian tulis catatannya, kalian tulis saja soalnya. Nanti kalian Ya. diskusikan gitu. Nanti setelah itu eh, nanti di belakang kita diskusikan, kita jawab. Jadi kalian diskusi masing-masing, habis itu di akhir setelah diskusi hasilnya gimana, kalian presentasikan gitu. Kenapa ini mencurigakan atau kenapa ini nggak benar gitu. Oke, yang pertama tadi yang dari Marga Mulia, yang baris pertama, yang paling depan itu studi kasusnya ini ya terkait iklan judi online nih. Menang jutaan dalam 5 menit. Jadi yang perlu apa? Eh, yang perlu dilihat adalah terkait ininya iklannya atau yang dihubunginya ke kalian gitu. Ada menang jutaan dalam 5 menit, habis itu dia bilang terbukti, lihat ada testimoninya, habis itu aku belum share screen lagi ya. Eh, Nah, oke. Nah, ini yang untuk kelompok pertama dari Marga Mulia baris yang pertama ya, baris paling depan. Ini soalnya studi kasusnya nanti kalian diskusikan kenapa ini berbahaya atau tidak bagus atau tidak baik gitu. Dari iklannya nih. Jadi ada menang jutaan dalam 5 menit, habis itu terbukti lihat testimoni sama daftar sekarang bonus 50.000 kayak gitu. Nah, itu silakan kalian diskusikan yang baris pertama. Oke ya. Cukup jelas? Dari yang Mas Gaul ya, baris pertama. Jelas. Oke, yang baris kedua, berarti yang baris kedua sama baris ketiga yang Mas Mulia ya. Ya. Nah, ini terkait pinjaman online nih. Iklannya kurang lebih gini. Pinjaman cepat tanpa jaminan. Terus dia bilang langsung cair dalam 1 jam. Dan dia bilang data pribadi aman terjamin. Ya, yang kedua ya. Aman? Cukup jelas? Ada yang nyatet nggak? Atau langsung ya, ingat aja ya. Jadi ada tiga informasinya.
Oke. Bentar. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Jadi pinjaman cepat tanpa jaminan, habis itu langsung cair dalam 1 jam, habis itu data pribadi aman terjamin. Oke. Oke, dah. Informasinya 3 ini yang perlu di Oke, selanjutnya ya. Nah, ini yang buat Jatisari yang baris pertama nih. Nah, ini dapat iklan di online. Ini terkait ini. Cara saya dapat ini cara saya kaya di saat usia 17 tahun gitu. Jadi 1M pertama 17 tahun. Gitu. Yang berikutnya kayak informasinya adalah bisnis online tanpa modal. Habis itu ada follow untuk tips rahasia. Nah, ini silahkan kalian analisis kenapa ini mencurigakan dan ya berbahaya. Ini informasinya ya. Jadi dia ngasih tahu cara ya yang Jatisari baris pertama ini ya, yang studi kasus 3. Jadi yang baris paling depan nih, yang baris paling depan. Ada 3 informasinya ya. Cara saya kaya di usia 17 tahun, bisnis online tanpa modal, follow untuk tips rahasia. Oke, lanjutnya dari foto ya. Jatisari, apakah masih terhubung? Disconnect ya? Pak Syamil, kalau mau pakai waktu sampai 8.30, boleh, Pak. Oh, oke. Baik. Disconnect ya? Ya, jadi saya disconnect. Iya, sepertinya. Masih kelihatan, tapi Iya. Oke. Wah, hilang. oke. Ya, silakan didiskusikan ya. Waktunya 5 menit nih sambil menunggu dari Jatisari kembali. Silakan dari kembalinya berdiskusi. Atau kalau udah ada jawabannya, boleh sekarang. Silakan diskusi dulu 5 menit ya. Tanggapan nih kata non. Pinjaman cepat tanpa jaminan. Oh, silakan berdiskusi ya sambil ngobrol-ngobrol. Diskusikan aja. Pinjaman cepat dalam jaminan langsung saya dalam 1 jam. Jadi aman jamin. Sampai jam 8. Pak, Itu yang Jatisari. ditulis cara menghindarinya atau bahayanya? Ya, bahayanya. Yang bahayanya. Ya, bahayanya. Oh, bahaya. Kenapa itu berbahaya gitu. Diskusi. Itu bisa digeser. Seorang kalau ini semua. Jet. Oh, belum bentar. Lupa. Ya. Hujan. Ya. Oke, sudah kembali lagi. Ya, Pak. Alhamdulillah. Oke, berarti lanjut ya. Coba saya setting lagi.
Oke, tadi sampai yang ini ya. Ya, sudah. Oke. Nah, yang studi kasus 3 berarti yang baris pertama ya. Jadi terkait ini, kenapa ini berbahaya atau mencurigakan gitu ya. Jadi kalian lihat dari kata-katanya iklannya ini. Oke, tadi ada cara saya kaya di usia 17 tahun. Bisnis online tanpa modal. Follow untuk tips rahasia kayak gitu. Sekalian, Pak. Nggak usah dilihat apa buat didiskusikan aja. Mungkin satu orang ingat satu katanya boleh Foto. gitu. Oh, berarti yang baris kedua ada 5 orang ya? Mungkin Iya, dibagi Pak. aja. Jadi 4-4 gitu. Satu maju ke depan. Iya, saya. Bapak Siska. Oke, yang ketiga, ini yang ketiga ya. Baris pertama, jadi Sari sudah ya, aman ya. Oke, yang baris kedua, Pak, gedein itunya. Mau dipoto, Pak. gimana? Sekali itunya kecil. Suaranya kecil atau putus-putus? Apa namanya? Tulisannya kecil, Pak. Oh, tulisannya kecil. Iya. Oke, Teksnya nggak kelihatan. Kelihatan kita. Kecil. lihat Nah, nggak? Kurang besar, coba dibesarin deh yang ini aja. besar, Pak. Kurang Udah, banget. Pak. Mana, Iya, Pak? dibesarin aja. Nah, 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 nah. Nah, Kelihatan, oke. Pak, sekarang, Pak. Udah, Pak. Oke, oke. Yang ke studi kasus 4 ini terkait free app download ya. Jadi dia iklannya game viral gratis gitu. Koinnya dapat unlimited. Download sekarang. Oh, juga sebelum kehabisan. Nah, ini eh nah, dari kata-katanya dari ininya seberapa kira-kira berbahaya gitu. Nanti kita diskusi satu-satu. Oke, ini ya terkait download game, download aplikasi spesifik di game ini biasanya. Oke, yang baris kedua ya. Nah, kenapa ini berbahaya? Kenapa mencurigakan? Gitu. Oke, habis itu yang di belakang ya, berarti yang kelompok laki-laki ya. Ya, Pak. Wah, ini nggak kelihatan juga pasti. Ada lima. Ya, Nah, ini untuk yang laki-laki, ini iklannya ya. Iklannya terkait investasi kripto terjamin gitu. Dia bilangnya gitu iklannya. Habis itu profit 100% dalam 30 hari. Habis itu silahkan join komunitas investor sukses gitu. Nah, ini yang kelompok laki-laki yang baris belakang ya. Kayak gitu. Jadi tugas kalian adalah dari iklan tersebut yang kalian dapat, itu dari tawaran tersebut kalian analisis kira-kira apa ini kenapa kok mencurigakan, kenapa berbahaya gitu. Jadi yang kalian lihat itu part itunya gitu. Seberapa berbahaya iklan tersebut gitu. Nanti kalian silahkan list kenapa itu berbahaya gitu. Jelasin kenapa itu eh, apakah itu memang berbahaya? Pertama itu ya. Kalau berbahaya seberapa berbahaya itu gitu. Seberapa beresiko untuk mengikuti hal tersebut gitu. Bisa jadi benar. Nah, itu kalian kalau seberapa berbahaya atau seberapa benar itu, seberapa possible itu, nah itu nanti yang perlu kalian jawab. Jadi tulis bahayanya ya, resikonya gitu. Silakan didiskusikan. Kayaknya putus lagi jadi cari ya. Iya, ya, putus lagi ya. Ya, putus lagi. Oke.
Oke, mungkin langsung dari Marga Mulia, yang studi kasus satu gimana? Udah. Bentar. Belum beres, Pak. Pak benar belum. Ngomong naon. Kapan sih? Balik, lol. Ayo. Cina aja nih bisa. Real. Hilang lagi ya, Sari. Mau kali. Nah. Gimana? Tadi yang izin keluar tadi siapa? Apa? Siapa? Yang izin keluar. Tadi bertiga kan? Di baris pertama? Ya. Ini Dita. Apa? Dita. Dia. Coba lihat tadi kamu sedih. Cepat loh. Udah belum. Oke, jadi Sari udah kembali. Tadi yang kelompok kelima, Coba. baris laki-laki udah nangkap soalnya belum ya? Iya, ada surat. Iya, waktu dia. Dari Jatisari, Dah. ya kelompok laki-laki tadi udah dapat soalnya kan? Baris. Apa udah diskonnya duluan tadi? Belum, Belum ya? buru itu. Buru. Iya. Otan lelaki. Oke, ini yang studi kasus 5 ya. Osun. Jadi iklannya seperti ini ya. Oh. Garis. Investasi kripto terjamin. Wah, hilang lagi. Ya udah. Yang sabar, Pak. Sekarang Jadi patung. Ya udah jadi patung lagi. Apa? Coba. What? Apa? Coba. Baik, ya udah kita langsung aja ke yang ini ya. Studi kasus 1 nih. Udah. Tulisannya kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Pak, udah, Pak. Oke, sudah. Baik. Oke, mungkin bisa di-share tuh. Gimana? Iya. Baris belakang dulu, Pak. Oh, yang baris kedua. Itu di depan, Pak. Depan dulu, Pak. Kelompok satu. Siapa tuh? Kelompok satu. Kelompok satu dulu dari depan, dari depan. Udah nih, Pak. Gimana tadi? Baca sekarang, Pak. Ya, dibaca. Kira-kira bahayanya apa, resikonya apa nih gitu. Satu. Hmm, Jika kemenangan yang tidak realistis, menang jutaan dalam 5 menit sangat tidak mungkin dan merupakan taktik umum yang digunakan untuk menarik orang ke dalam perjudian. ya, oke. Testimoni yang tidak diverifikasi. Mana tuh? Kalau bentar, Pak. Klaim bahwa ada testimoni yang membuktikan kemenangan adalah mencurigakan karena testimoni tersebut kemungkinan besar palsu atau dibuat-buat. Oke. Bonus pendaftaran menawarkan bonus pendaftaran sebesar Rp 50.000 adalah cara untuk menarik orang agar mendaftar dan mulai berjudi. Ini adalah
praktik pemasaran umum digunakan oleh situs judi online. Oke, ya, betul. Jadi itu ya. Begitu ngelihat ikan tadi ya, udah bisa kayak ini nggak realistis. Habis itu testimoninya mungkin juga palsu gitu ya. Ya. Nah, jadi ini juga terkait kalau daftar sekarang bonus tuh biasanya memang terkait ini ya, eh, marketing yang nggak tahu bener nggak juga dapat langsung dapat 50.000 atau tidak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang kalau judi online seperti itu. Bahayanya, nah kalau bahayanya apa kira-kira? Ikut judi online. Oh, diskonek juga. Masih ada suaranya tapi. Si batu. Apa putus-putus. Terus Iya, putus, putus-putus. Pak. Oke, udah balik ini, udah lancar lagi. Masih putus-putus? Oh, putus-putus juga ya. Putus-putus juga. Ya, tinggal sendiri saya. Oh, oke. Oh, saya putus-putus nih. Internetnya ada terganggu nih. Gambar kalian ngeblur juga. Jadi buram. Oke, udah lancar lagi kita ya. Ya, udah kembali. Oke, tadi resikonya ya. Kalau ininya apa? Kira-kira kenapa ngikut apa kalau udah ngikutin iklan judi online ini berbahaya? Kira-kira kenapa itu? Ya karena judi ya. Selain itu, adakah? Atau ada yang pernah melihat tetangganya atau apa teman sekitarnya terpapar ini? Tidak. Oke. Nah, ini yang terkait judi online ya. Itu. Oke. Ya, tadi sudah benar, sudah tepat. Jadi yang perlu diperhatikan saat ini ya iklan tersebut itu. Kalau dari iklannya belum tentu ya. Ini kan kayak contohnya dari judi online. Tapi kalau iklan seperti itu belum tentu judi online. Cuma saat ngelihat iklan yang seperti itu diwaspadai ya tadi ya. Ada yang nggak realistis, kayak langsung. Habis itu eh, ada testimoni tapi testimoninya besar palsu, nggak terverifikasi. Dan ada daftar sekarang udah mencurigakan karena harus apa ya mendesak gitu dipaksa langsung sekarang gitu. Oke, terima kasih dari yang Marga Mulia baris pertama ya. Ya, Pak. Oke, lanjut ke yang kedua nih, jadi kasus kedua. Siapa yang mau atau semuanya juga nggak apa satu. Nah, nah kira-kira apa BC nih? Kenapa? baru alah main. Ih, mana? Ya, So, tapi orangnya nggak kelihatan ya. Mungkin. jangan. Oke, Letak yang silakan. mencurigakan. Ya, Letak yang mencurigakan. Satu, pinjaman cepat tanpa jaminan. oke, Terlalu mencurigakan. mudah, biasanya lembaga resmi meminta syarat jelas seperti spil gaji, KTP, atau agunan. Iklan ini mencoba memancing orang yang butuh uang cepat tanpa prosedur normal. Oke, Dua, langsung cair dalam 1 jam. Proses terlalu instan, tidak realistis untuk lembaga keuangan resmi. Biasanya pinjaman legal butuh verifikasi identitas dan analisis kelayakan kredit, tidak bisa hanya dalam 1 jam. Tiga, data oke, pribadi aman terjamin. Justru seringkali modus pinjaman online predator adalah menyalahgunakan data pribadi, seperti kontak, foto, dokumen, untuk mengancam atau memeras jika telat bayar. Bahaya dari pinjaman online predator, bunga sangat tinggi, bisa jauh melebihi batas yang ditetapkan. Dua, penyalahgunaan data pribadi. Nomor, kontak keluarga, foto KTP, atau galeri HP bisa dipakai untuk mengintimidasi.
3. Penagihan tidak manusiawi. Teror lewat telepon, pesan ke teman, keluarga, bahkan ancaman. 4. Tidak terdaftar di OJK, sulit dilacak dan dilaporkan secara hukum. Terus bahayanya, bunga sangat tinggi tidak wajar. 2. Penyalahgunaan data pribadi. 3. Penagihan kasar dan teror. 4. Tidak terdaftar atau legal. 5. Bahaya psikologi dan sosial. Oke, baik. Udah lengkap sekali ya. Jadi itu tadi resikonya. Yang pertama dari iklannya udah mencurigakan. Tadi ya, kalau tanpa jaminan tuh biasanya jaminannya yang tidak secara eksplisit ya. Ya jaminnya dari nomor telepon, dari data-data tadi ya, kayak gitu. Itu kalau pesan taruh instan, ya uangnya cair sih, tapi nanti ditagihnya luar biasa gitu kan ya. Jadi begitu tidak wajar, sebenarnya dihindari ya. Kalau kepepet banget, ya jangan tetepan gitu. Oke, terima kasih yang baris kedua dari Marga Mulia. Ya, Oke, kita lanjut nih ke Jadi saya Pak. Jatisari ya. Yang ini ya, terkait di online nih. Seberapa berisiko, seberapa amankah ini? Ternyata aman nih, yang kayak gini-gini. Oke, silakan. Yang baris pertama. Yang mencurigakan, Pak. Ya, mencurigakan. Ini resikonya apa? Resikonya apa? Janji yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Oke, terlalu bagus dari Janji kenyataan. yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ada bentuknya uang. Kurangnya detail dan transparan. Soal data sih nama. Kurangnya detail dan transparan. Kurangnya apa? Detail. Kurang detail. Ya, detail dan transparansi. Kota Malaysia, Malaysia, FD. Oke. Aktif pemasaran agresif. Aktif pemasaran agresif. Oh, pemasaran agresif. Pemasaran agresifnya dari yang mana? Ada kata-katanya? Fokus pada hasil bukan proses. Fokus pada hasil? Bukan Oh, proses. bukan proses. Oke. Baik. Nah, ini studi kelas 3 emang paling ini ya, paling paling sulit nih. Oke. Nah, kalau dari 3 hal ini ya, yang online, secara online ini tadi ada terlalu bagus untuk jadi kenyataan, kurang detail dan transparan, terus fokus pada hasil bukan proses ya, kayak gitu. Nah, untuk yang iklan ini memang lebih lebih apa ya, lebih sulit ya, karena biasanya ini ada 2 bagian ya, kalau yang seperti ini, ada bagian yang bisa jadi benar atau dia jelasin caranya, tapi ada juga yang sudah saat eh, prosesnya di belakangnya gitu. Udah apa minta-minta data atau harus masuk ke grup tertentu itu biasanya resikonya di sana. Tapi biasanya kalau cuma follow itu masih apa ya masih relatif lebih aman ya tergantung caranya gitu. Gitu. Nah kalau bisnis online tanpa modal kan bisa tetap ada kemungkinan ada yang nggak jadi benar dilihat dia fokusnya di caranya atau proses apa atau hasilnya langsung gitu. Kalau terlalu banyak fokus di hasil biasanya udah mencurigakan. Kalau di sini kan dia nggak secara langsung menyebutkan caranya gitu. Jadi cenderung lebih apa ya lebih lebih umum. Jadi hati-hatinya emang 2 step ya.
Kayak dia selanjutnya saat kita lihat postnya atau saat lihat iklan lebih jauh, dia ngomongin apa sih gitu. Seperti itu. Nah, ini part ini cenderung lebih ini ya, lebih lebih gak kelihatan kayak gitu. Bisa jadi benar, tapi harus dilihat apa yang dia minta datanya. Kembali lagi ke sana. Jadi kalau terlalu bagus, ya berarti memang nggak ini ya berbahaya ya. Mungkin kalau cara saya kaya di apa dapat uang 17 tahun 1 M gitu. Nah, itu udah mulai apa namanya? Udah mulai mencurigakan nih 1 miliar pertama 17 tahun gitu. Tapi kalau dia bilangnya cara saya dapat uang apa ya? Cara saya kaya 17 tahun di online di online 100 ribu pertama gitu. Ya ini bisa jadi lebih ini ya, lebih 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 realistis kayak gitu kan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih yang Jatisari dari yang baris pertama. Oke, kita lanjut ke yang ke keempat ya. Oke, dari yang kelompok 4, silahkan baris kedua. Apa yang resikonya nih? Apa yang resiko apa bahayanya dari iklan ini? Yang mencurigakan, Mbak. Ya, yang mencurigakannya apa? Janji terlalu manis, terdengar sangat menarik, tapi seringkali terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Oke, Desain untuk segera mengunduh. oke. Mendesak, mengunduh. Habis itu janji manis. Oke, Kurangnya informasi detail. oke. Ada lagi. Ini resik apa? Ini resikonya. Ada bahayanya kah? Kalau kita mendownload kira-kira. Potensi clickbait. Oke, potensi clickbait. Ya ini iklan clickbait ya. Malware atau virus. Oh virus, malware virus. Ada Iklan lagi? palsu. Iklan palsu. Iklan palsu. Pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi. Ada lagi? Udah? Ya mungkin kita bahas satu ya. Oke, nah tadi dari jawab ya beberapa tadi terkait mendesak mengunduh, janji terlalu realistis, kurang informasi detail. Nah kalau ini kurang informasi detail kita ini ya relate nanti ya. Kayak ini bisa dicari informasi lebih lanjutnya nggak? Kayak ada learn more atau pelajari lebih lanjut atau ada website tertentu yang bisa diakses tapi tetap aman gitu kan. Oke ini benar. Nah, yang menarik ini kalau iklan clickbait ini ya katakanlah sekarang semua iklan clickbait ya. Mungkin kita bahas yang malware atau virus ini. Nah, kalau di aplikasi itu kan resikonya adalah ada dua ya. Saat dia ngeklik iklannya dan saat dia download gitu. Nah, kalau download pun biasanya mulai berjalan ininya malwarenya atau virusnya saat dijalankan atau dibuka aplikasinya gitu ya. Seperti itu. Dan resiko berikutnya adalah terkait iklan palsu. Nah, ini biasanya cenderungnya malah ya gamenya, aplikasinya, aplikasi palsu ya. Dan iklannya kan kalau aplikasi yang gratis gini, kenapa pakai tanda kutip? Ini karena ya gratis itu karena kita ngeliatin iklan itu. Tiap ngapain dapat ngeliat iklan, ngapain ngeliat iklan kayak gitu.
Nah, itu yang berbahaya. Dan yang paling ini ya, yang paling perlu diperhatikan saat berbahaya saat download aplikasi gratis adalah privasinya. Gimana sih kita ngecek privasinya? Aplikasi itu berbahaya enggak? Adalah saat install, dia eh, mintanya apa aja ininya, aksesnya, kayak gitu. Nah, minta aksesnya apa aja. Nah, kan biasanya pas eh, download aplikasi pertama itu kan dia minta permission, minta kamera, minta lokasi. Nah, kalau udah minta yang aneh-aneh itu jangan dilanjutin, dihapus aja. Kayak gitu. Seperti itu. Privasi itu di sana ya. Karena kan ada yang minta kontak, apalagi kalau yang tadi aplikasi kayak pinjaman online, itu bahkan dia akan bolehkah mengakses kontak Anda. Kayak gitu-gitu. Seperti itu ya. Oke, terkait kalau dari iklannya sebenarnya ini ya. Kalau iklan apa game gratis itu normal, aplikasi gratis itu normal. Nah, koin unlimitednya ini yang biasanya jadi ini ya, jadi mencurigakan di situ ya. Karena biasanya kalau game gratis ya gratis aja, nanti dia harus lihat iklan ya gitu biasanya. Seperti itu. Oke, terima kasih yang eh, jadi Sari yang kelompok keempat berarti ya di baris kedua. Oke, mungkin lanjut terakhir sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya nanti ya. Oh, 30. Versi kelima nih. Ya. Kira-kira apa resikonya dan apa bahayanya? Silahkan yang kelompok laki-laki yang di belakang. Mungkin yang laki-laki pernah nyoba kripto? Lu. Loh. Nah, ini siapa yang mau menjawab? Siapa nih perwakilannya? Atau bareng-bareng juga nggak masalah dari belakang. Yang penting suaranya kedengeran. Kripto. Kripto. Oke, mana? Itu. Penghirup. Nah, dari tiga informasi ini yang mencurigakan yang baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Yang pertama. Yang pertama. Oke, kenapa kita kok mencurigakan? Bertiga. Nomor 2. Oke. Ini kelihatan kan ya. Nah, jadi ini ya. eh, oke. Oke, ini memang cenderung kasusnya lebih ini ya, lebih lebih sulit lagi ya. Oke, mungkin sambil diskusi aja kita. Nah, ini pertama terkait investasi kripto terjamin ya. Jadi kalau di online tuh semua investasi itu beresiko, tinggal seberapa besar resikonya gitu ya. Karena tetap ada kemungkinan ya karena investasi berarti ada resiko. Kenapa jadi investasi ya? Kayak mulai dari yang sederhana kayak gitu, itu bisa jadi beresiko juga gitu. Investasi. Jadi kayak tinggal berapa resikonya. Nah, kalau kripto itu cenderung yang paling high risk ya, resikonya paling besar. Jadi kalau kripto kemungkinan terjaminnya itu sangat kecil karena makin besar resikonya, makin besar kemungkinan imbal baliknya. Kayak gitu. Nah, kalau udah kripto itu menjamin kripto, nah itu biasanya beresiko. Yang berikutnya terkait ya profit 100%. Nah, saat sudah menjanjikan profit, nah ini biasanya apa? Beresiko ya. Tinggal seberapa besar nih. Kalau resikonya 100%, nah ini sudah pasti eh, terlalu ini ya, terlalu besar ya. Kayak kalau kayak deposito gitu kan, kayak 3% itu per tahun gitu kan.
Nah, saat janjikannya dalam 1 bulan itu udah 100% naiknya, kita investasi 1 juta dapat 2 juta. Nah, itu udah ini ya, berisiko juga. Yang berikutnya adalah terkait sudah join komunitasnya, diminta berjoin. Saat diminta join itu kita akan terekspos kayak informasi nanti kan bisa minta informasi atau minimal minta nomor telepon. Nah, biasanya di sana di dalam grupnya itu yang ada resikonya di sana lagi ya. Kayak nanti akan ada beberapa modus kayak apa pull rug gitu ya. Jadi kayak dia diminta beli nanti dapat awalnya dapat tapi lama-lama makin kita masukin uang resikonya makin besar kayak gitu-gitu. Jadi ini untuk investment ya. Jadi kurang lebih itu untuk eh yang studi 5. Dari tadi udah keluar keluar. Oke, oke. Oke, tinggal marga mulia. Ya udah mungkin recap aja. Ini 8.30. Jadi hari ini kita udah belajar tentang ya tadi personal, kapan informasi personal itu jadi informasi privat. Dan kita harus lihat siapa yang informasi yang kita kasih, siapa yang kita kasih informasinya, di mana tempat kita ngasih informasinya, kenapa orang itu atau orang itu perlu informasi yang kita apa yang informasi kita seperti itu ya. Dan saat terjadi sesuatu sebelum kita bereaksi terutama di online juga bisa digunakan di offline adalah ya perlu pertama berhenti dulu sejenak sebelum kita merespon, habis itu kita pikirkan sebelum kita respon perlu nggak responsnya gitu. Seberapa penting itu dan kenapa orangnya perlu sebelum kita menjawab atau yang di online tadi. Oke, kurang lebih itu ya untuk hari ini. Mungkin nanti lanjut ke pelajaran selanjutnya dan jadi ke ketendang lagi ya. Oke, gitu. Baik. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin kembali ke Bu Novita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuhun Pak Sanmil. Baik anak-anak, yang berikutnya nanti kita akan melanjutkan ke pelajaran geografi. Sudah hadir Pak Dede Himawan. Sambil nunggu Jatisari ya. Jatisari, pergantian pelajaran. 1-2 menit kita nunggu ya. Oh, di sini.